udah rame banget nih, ini kan. Ini siapa? Kamu bawa siapa? Oh, ini acara Take Me Out ya? Lu take me out, kamu jadi jodoh. Bukan. Kamu cari yang jodoh? Ini jodoh yang baru. Ini siapa? Kenalin dong. Jangan kayak gitu. Ya, ini siapa? Ini tim Kenalin. kuasa hukum aku. Oh, kuasa hukum. Di belakang? Dan Sama. Sebenarnya nggak. Ah, kuasa hukumnya banyak banget mau main bola nih, rame banget. tuh dua. Pas ini 4 orang. Enggak, berapa sih? Ada 6. Total sih ada di kuasa ada 6. 6. Yang untuk perkara berikutnya mungkin total ada 12 lah. 12. 11 oh. Tadi dulu, maaf ya. Ini kan perceraian. Banyak banget. Ada lain selain perceraian juga ada lain. Oh. Oh, ternyata digugat cuma hanya perceraian, bukan hanya soal perceraian aja, tapi ada yang lain. Yang udah masuk gugatannya itu gugatan perceraian dari Oke. Senin kemarin. Kita ada sidang pertama itu di tanggal 6 nanti, 6 Mei. 6 Mei yang tadi cerita. Iya, sidang pertama. Oke, berarti bukan ketok palunya namanya. Oh namanya kan nggak pernah jadi jajan 2 kali sama cowok ya? Oh iya. Kapan? Iya, namanya itu baru masuk. Baru masuk sidang pertama. Oke. Aku nggak tahu. Sah kapan ketok palunya? Untuk perceraian. Kalau kita bisa percepat nanti kita percepat. Ya, itu untuk kasus Perceraian. perceraian. Ada selain itu emang? Ada. Tapi sebelum kita bahas itu, kita lihat dulu di Mading Kehidupan. Mading Ini bikin Kehidupan. penasaran nih, apa yang penyebabnya? Cindy Samuel menangis seseduh ungkap momen sang suami menghina fisiknya. Apa? Emang dihina gimana? Pernah, Sin? Ya, pernah. Pernah? Contohnya mohon maaf boleh atau kamu, terserah kamu sih mau omongin atau enggak. Waktu itu ada saksinya kok, ada Tias. Hai, diduga dia bilang badak katanya. Badak. Berarti kamu asli. Karena ada badak. Itu iklan mas, itu iklan mas, iklan mas. Itu iklan, nanti bill ini belum masuk. Biar relax, biar relax. Nggak jadi. Yang selanjutnya, itu yang paling Cindy Samuel kena mental fisik dihina Randy diminta 30 M. Enggak, yang Belum sekelar itu. Ada lagi. Ada lagi berarti? Ya, tapi ya diduga dibilang badut juga. Badut, Iya. tadi badak maaf, sekarang badut. Ya. Tapi kan badut itu bukan profesi yang hina ya menurut aku, kayak badut diduga ya bilang badut, diduga bilang badut. Ya apa kuasa ya? Menghibur juga kan Pak Dutir. Ya, karena kan badut itu sebenarnya kayak nggak tahu di dalamnya lagi apa, lagi nangis kah, lagi sedih kah, lagi apakah, tapi dia tetap menghibur, tetap kayak menutupi keringatnya, air Kesedihan. matanya, kesedihannya gitu. Jadi buat aku ya oke gitu. Dan makalah aku bertransformasi gelambir ini. Padahal Tapi- kakak tuh itu kelihatannya kan di sosmed kayak mesra banget, kayak couple goals banget. iya. Ya aku juga mohon maaf ya buat semua para Follower. ya aku sebenarnya bertujuannya untuk mengafirmasi kepada aku dan calon mantan suami ya untuk bisa menerima satu sama lain, Oke. untuk bisa menjadi couple goals. Ternyata mungkin belum terjadi di kami, ya mudah-mudahan terjadi untuk para netizen semua. Kan netizen ngomongnya pas maaf ya, pas badan besar akur, giliran sekarang kurus kok malah pisah. Karena memang permasalahannya belum kelar dari dulu sampai sebenarnya permasalahannya bukan uang sih. Kalau misalkan mengenai uang ya mungkin udah ya diduga udah dari berapa tahun lalu ya gitu. Cuman ini masalahnya bukan itu sih. Ya makanya kenapa Belum ketika kalau tadi katanya hinaan-hinaan karena ada hubungannya dengan bentuk badan. Sekarang bentuk badan sudah berubah tapi justru memutuskan untuk berpisah. Padahal tadi kurus pun katanya untuk suami. Tapi ya, tapi masih belum diduga belum menafkahi batin ya. Kan kata Allah kan kalau misalkan lahirnya nggak nyampe nafkahin, kita masih boleh bisa cari uang tuh istri. Tapi kalau batinnya nggak dinafkahin kita nggak boleh kan, gitu. Nah terus juga ya ada hal-hal lain yang mungkin nanti disampaikan oleh kuasa hukum saya. Yang menurut saya nggak merasa Oke. dihargai. Ini 30 miliar itu apa sih? Iya 30 M itu apa sih? Aku penasaran deh. Gimana tuh Pak kuasa hukum? Coba Pak Itu- Kuasa, namanya siapa? Itu yang Ardik bang. ARDIK Ardik. Ardik. Ya. Gimana Pak Ardik? Itu pernah disampaikan oleh klien saya bahwa pada saat pembicaraan dengan ayahnya waktu itu di mana ya? Di meja makan. Jadi meja ada makan. aku, papaku, ada beliau, terus ada salah satu karyawanku juga dengar. Ya
ya. Bukan dengar, emang beneran deketan gitu. Dan itu kan emang aku panggil papaku tuh udah nggak kuat ya, udah minta cerai gitu loh. Udah, aku pengen cerai ya, aku gitu. Terus papa aku telepon terus datang langsung. Terus udah kayak gitu besok paginya dia ngomong bahwa ya udah, ya diduga beliau minta 30 miliar. Atas alasan? Iya, papaku nanya gitu. Papaku sama percis. Papaku nanya, atas dasar apa? Katanya menjaga Cindy selama 8 tahun. Kan suami. Kok berbayar? Nah itu yang jadi salah satu yang lagi kita dalami untuk masalah gugatan cerai itu kan ini juga nggak masuk akal. Kenapa minta 30 miliar kan suami istri? Mungkin nafkah selama ini dihitung kali. Dia nafkahnya lancar juga kan? Maksudnya nafkah dirapel gitu maksudnya bagaimana sih? Sebenarnya kalau kita suatu kerjaan A, jadi memang dulunya kan tahun 2020 ya. 2020 itu aku mendirikan Lasbo Skincare ya kan. Dan dia juga beda usaha. Jadi dari 2016 menikah tuh beda usaha. Sepatu. Gitu loh. Ya sepatu dia. 2020 dia mengalami corona kan. Semua drop. Beserta karyawannya, sekarang karyawannya juga masih kerja di aku. Mau di PHK aku bilang tarik aja, padahal waktu itu skincare aku masih merintis gitu. Aku kan skincare itu 2016 juga. Dari zamannya dari berapa 3 paket, jadi sekian, barulah punya skincare brand sendiri gitu kan. Nah udah gitu ngalamin beliau sepatunya mengalami yaitu cobaan, akhirnya aku bilang yaudah kamu masuk aku aja yuk biar aku juga ada ngapain sih gitu. Beda-beda usaha toh buat anak-anak juga gitu kan. Alhamdulillah rezekinya mengalir karena... Iya. Oke, Mungkin. tapi ini ada Cindy Samuel hanya diberi nafkah 20.000. Ini ditolak 20.000. Iya, dan itu udah sering kok aku jadiin lucu-lucuan di podcastnya Bang Densu. Ya, ya. Udah maksudnya kayaknya udah pernah juga deh. Udah sering juga deh. Ya itu 20.000. 20.000 beneran buat masak. Waktu itu minta 150.000 yang dikasih. Ya jadi aku mintanya per minggu karena kan kalau misalkan 20.000 sehari kan nggak mungkin kan dan masih bisa nyetok gitu loh, ya kan. Aku juga dalam perut keadaan besar karena kan hamil Noah. Terus dikasihnya 150.000 itu 10.000-nya buat bensin. Tapi kan udah punya penghasilan sendiri. Dia, waktu itu masih jadi bidan. Oh, ini masih dulu Yang banget. 100.000. Ya. Kalau pas udah penghasilan sendiri, mohon maaf. Sendiri, mohon maaf nih. Oh ini pas zaman dulu banget. Oke. Kalau sekarang mah nggak banget. Kalau aku mah Diduga nggak kalau bang? kamu gimana dulu? Misalnya kalau udah dapat penghasilan sendiri, uang kamu, uang suami atau bagaimana? Jadi kan kita digaji sama perusahaan nih gitu. Aku pernah sih, aku nggak mungkar. Sebentar. Karena ada perjanjian pasca nikahnya, Sor. Oh ada perjanjian pranikahnya tapi pasca, kan? bukan pra. Pasca. Oh, bukan pra tapi pasca. Pasca. Setelah menikah. Ya, salah satu isinya itu adalah harta suami, harta istri. Oh, pasca menikah. Pasca menikah. Ini yang para pengacara ini urus selain perceraian. Ya kalau Urusan harta. itu salah satunya. Tapi yang paling penting kalau di sini mau sampaikan itu anak. Hak asuh anak itu kita perjuangkan untuk kasih. Karena anak-anaknya masih sangat butuh sosok Ya ibu. kalau hak asuh anak kan ada hubungannya juga kan kasus perceraian. Betul. Selain itu juga hak pisah harta itu. Pisah harta itu nanti hubungannya dengan hak bunuh gini ya. Ya, Setelah kita perjuangkan cerai dan anak, Ya, baru kita masuk ke itu. Karena harus diinventarisir lagi Kak, apa aja. Kasih ini tuh terlalu baik, polos. Jadi dia kadang-kadang lupa Kali ya. hartanya yang mana, di mana. Karena kan waktu lagi hype-nya skincare itu kan uangnya banyak. Jadi dia beli harta di mana ini masih kita perlu inventarisir. Kakak sini terlalu baik dia. Ya. Tapi Jadi ini nikah itu berapa tahun sih? 7 emang? 10. tapi katanya sampai bolak-balik ke psikolog, ada videonya nih. Video Cindy Samuel 6 tahun berdua datang ke psikolog. Itu berdua atau kamu Cindy sendiri? Aku. Oh dia sendiri. Itu satu nama Cindy Samuel. Masih di situ Samuel. Maaf ya. Ih, Cindy Fiorla. Cindy Fiorla, Fiorla. Cindy Fiorla ke psikolog. Kirain aku. Itu bisa bertahan dengan 6 tahun, maaf. Berarti suka dukanya banyak yang kamu tahan. Ya, Tadi namanya 1,5 tahun sekali itu apa sih? Nafkah batin. Hati. Itu batin. Tapi ya namanya
pasti ada aja ya cobaan, ya nggak, namanya nikah, rumah tangga. Tapi kan yang paling terpenting adalah mencari solusi, ya kan, secepat mungkin. Ternyata selama 10 tahun, bukan 10 tahun, selama aku setelah melahirkan Noah berarti 9 tahun ya, itu belum ketemu solusi sampai sekarang. Dan diduga kenapa aku meminta cerai, itu diduga karena aku pas banget itu diludahin. Hah? Ada saksinya saat kamu di 2 kali, yang pertama ada saksinya sampai mantan asisten aku ngomong, ih jijik karena kan karena apa? Apa Dia triggernya sampai ya pasti ada cekcok-cekcok lah. Semua juga mungkin ada kadang salah aku, kadang salah dia. Tapi kan kalau semua tuh ada ya, namanya manusia kan bukan malaikat, ya kan. Cuman ya memang cekcoknya masalahnya di situ aja sih, di disiplin gitu. Aku tuh orangnya disiplin, jadi aku tuh pengennya tuh berintegritas dan tanggung jawab gitu, gak usah minta dibangunin, gak usah minta apa gitu. Dan maksudnya aku udah bangunin. Semua, maaf ya aku sebut namanya di sini, Mbak Yanti lah, Elsie lah, sampai jam waker pun disalahin, dituduh, mungkin diduga dituduh apa namanya, ada yang matiin gitu loh. Dan itu tuh udah bertahun-tahun sampai manajer perusahaan aku juga GM, ya udah cubit aja bah katanya. Salah satu yang mendasari gugatan perceraian itu ya ada ya cekcok terus-menerus yang nggak bisa diketemu solusinya. Kayak waktu itu aku bangunin kan bukan buat kerja ya, maksudnya buat sholat kan, sholat maghrib kan pamali kan. Diduga beliau dibangunin, ada kok saksinya, nggak apa-apa ya Elsie maaf. Terus aku bangunin terus gitu. Jadi kayak ya gitu aja. Marah-marah. Kan nggak pantas. Iya. Oke, intinya sekarang sudah bulat untuk berpisah. Sudah bulat. Ya. Gugatannya udah masuk juga. PR besar adalah mengenai hak asuh anak dan juga pemisahan harta. Gini, itu ya. Masih ada lain nggak banyak. Ya. Selain itu juga ada lagi. Dan ternyata yang nggak bisa diungkapkan sekarang masih ada beberapa lagi. Makanya sampai tim kuasa hukumnya juga Banyak. serenteng. Ya. Udah mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya. Karena kalau dibaca ini semuanya juga ya. Manusia kan punya cerita kehidupan sendiri-sendiri. Iya, aku juga ada manisnya kok. Iya. Dia juga Dedi yang terbaik buat Noah. Noah gimana dong? Tahu kondisi sekarang? Ya mau gak mau aku minta izin dulu dong sama Noah. Reaksi Noah gimana? Noah, aku bilang, Dedi kamu Dedi yang terbaik. Dedi kamu Dedi yang hebat. Harus hormatin Dedi ya. Bahkan aku selalu ngajarin Noah untuk kayak cium, kayak apa itu. Tapi mungkin belum menjadi Dedi yang terbaik buat Bunda. Amin Bunda ya. Oke, jadi bapak yang terbaik tapi mungkin belum jadi suami yang terbaik menurut Cindy. Ya udah mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, ditunggu perkembangan berikutnya. Terima kasih sudah hadir ya. Karena yang berikut ini justru dia lagi jatuh cinta. Terima kasih atas kehadirannya. Yo, Merily.